Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eden Rafael Tamran dengan NIM 11S2430. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum keempat, yaitu student informasi dan kasir. Nah, pada tugas ini praktikum keempat ini kita pertama-tama atau saya akan menjelaskan yaitu student informasi. Nah, berikut untuk kode dari student praktikum keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Nah, di sini kita itu mempunyai deklarasi kelas, yaitu public class address. Nah, public artinya kelas ini bisa diakses dari mana saja, dan nama kelasnya adalah address. Lalu di dalamnya itu terdapat dua atribut, yaitu private string city, private string street. Nah, jadi keduanya ini bertipe data string. Untuk city ini digunakan untuk menyimpan nama kota, sedangkan street digunakan untuk menyimpan nama jalan. Nah, untuk kata kunci privat di sini itu maksudnya itu atribut ini hanya bisa diakses dari dalam kelas. Jadi nanti dia itu nggak bisa diakses langsung dari luar. Jadi ini contoh bagian dari prinsip encapsulation dari OOP. Lalu terdapat di sini konstruktor, yaitu public address string city, string street. Di city sama dengan city, di street sama dengan street. Nah, jadi nanti konstruktornya ini otomatis dijalankan saat kita membuat objek baru. Misalnya kita buat new address, contoh Jakarta, Jalan Sudirman. Nah, nanti city ini akan berisi Jakarta, city-nya akan berisi Jakarta, lalu untuk street-nya itu berisi Jalan Sudirman. Lalu kita perhatikan penggunaan kata kunci this city. Nah, jadi this city ini mengacu ke atribut milik kelas, sedangkan city tanpa this adalah parameter dari si konstruktor. Lalu di sini terdapat dua get methods, yaitu public string get city, return city, public string get street, return street. Nah, jadi getter ini berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut yang bersifat privat tadi. Nah, sedangkan untuk si get city ini itu mengembalikan nama kota, lalu si get street mengembalikan nama jalannya. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang ini, app.java. Nah, pada app.java kita itu mempunyai library, yaitu import Java util scanner. Nah, di sini kita mengimport class scanner untuk membaca input dari user lewat keyboard. Nah, untuk metode mainnya itu public static void main string arts. Jadi ini adalah titik awal kita mengeksekusi program tersebut. Lalu di sini yang berikutnya itu di sini ada kita membaca input user, yaitu scanner sc new scanner system in, yaitu baru string student name kemudian string next line, string student name, string next line, baru integer student, integer person, parse integer string next line. Nah, jadi terdapat juga string home model, string next line, string address city, string next line, string address street, string next line. Nah, jadi yang pertama itu program ini meminta data mahasiswa, yaitu NIM, nama dan umurnya. Lalu data rumahnya, yaitu model rumahnya, kotanya di mana, dan jalannya. Lalu yang terakhir kita yaitu mengenai data mata kuliah, nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Nah, baru kita tuh membuat objek, yaitu person new integer. Baru terdapat home, new home, home model, person address city, address street. Course-nya itu course name sama course credit. Nah, jadi kita nanti membuat objek student dari input user objek student dari input user. Baru kita simpan dalam variabel bertipe person atau polysim.
baru kita membuat objek home dengan data model, pemilik atau person, dan alamat. Baru kita membuat objek course dengan nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Nah, lalu kita enroll course-nya itu ke student. Nah, maka if person instantiate student sama dengan student person, student enroll course. Nah, jadi nanti kita akan mengecek apakah si person itu benar-benar objek student. Kalau iya, maka case ke student dan dia akan memanggil method enroll course untuk mendaftarkan mata kuliahnya. Baru kita menampilkan informasi yaitu menggunakan sistem outprint dan person name plus person get name. Baru sistem outprint person age plus person get age. Nah, if person instantiate student. Nah, jadi nanti kita menampilkan nama dan umur dari si objek person. Nah, terdapat di sini if person instantiate student, baru student person, system outprint, student ID, home model, address, baru home get address, get street plus home get address, get city. Nah, di sini terdapat sistem outprint enroll course plus student get enroll course, get name, baru student get enroll course, get credit, SKS, student work. Nah, jadi nanti kita menampilkan informasi detail si mahasiswa, mulai dari NIM-nya, model rumah, alamat lengkap, lalu alamat lengkap, jalan dan kotanya, lalu mata kuliah yang diambil dan jumlah SKS. Lalu kita memanggil method mock. Kita memanggil method mock yang ada di dalam si class student tersebut. Nah, terdapat di sini juga stclose, yaitu untuk menutup supaya resource scanner-nya itu ditutup setelah dipakai. Nah, lanjut ke ini course.java. Di sini terdapat public class course, yang artinya kelas ini bisa diakses dari mana saja. Lalu nama kelasnya course itu yang mempresentasikan sebuah mata kuliah. Nah, di sini terdapat atribut atau fields, yaitu private string name dan credit. Jadi private string name itu menyimpan nama, lalu untuk mata kuliah misalnya pemrograman Java. Nah, baru private integer credits ini itu untuk menyimpan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut. Nah, private artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas, jadi nggak bisa langsung digunakan dari luar gitu. Baru untuk konstruktornya terdapat public string get name, return name, public integer get credits. Nah, jadi kita gunakan untuk memberi nilai awal pada atribut ketika objek dibuat. Nah, kita lanjut pada home.java. Di sini nama kelasnya itu home yang mempresentasikan sebuah rumah. Nah, public itu bisa diakses dari mana saja. Lalu untuk atributnya sendiri yaitu private string model, address, dan owner. Jadi untuk string model ini, untuk model tersendiri itu tipe rumah, misalnya minimalis atau modern. Lalu untuk address itu alamat rumah, menggunakan dari kelas address. Baru untuk ownernya itu pemilik rumah, menggunakan objek dari kelas person. Nah, untuk konstruktornya itu kita menggunakan public home string person owner, string address city, string address street. Nah, di sini terdapat this model, this owner, this address yang digunakan untuk membuat objek home baru. Jadi parameter yang diminta itu model rumah pemilik, kota, dan jalannya. Nah, jadi this owner ini this modelnya itu mengisi atribut model rumah, ownernya itu mengisi pemilik rumah. Lalu untuk this address ini, address city, address street ini itu address baru dari nama kota dan jalan yang diberikan. Lalu untuk public string get model, public address get address, lalu public person get owner. Jadi kalau get model itu memberikan tipe atau model serumah,
Baru kalau si get address ini mengembalikan objek address yang menyimpan kota dan jalan. Lalu untuk get owner ini, untuk person owner ini untuk mengembalikan si milik rumah. Lalu kita lanjut pada person.java. Di sini kita buat deklarasi kelasnya itu sebagai public abstract class person, yang dimana public ini bisa diakses dari mana saja. Nah, untuk abstract class ini artinya ini nggak bisa dibuat objek langsung. Nah, person di sini adalah kelas induk yang diturunkan ke kelas lain, misalnya student. Lalu untuk atributnya sendiri yaitu protect string name, protect integer age. Ya, protect ini atribut ini bisa diakses oleh kelas turunan. Misalnya si student, tetapi tidak bisa langsung dari luar kelasnya gitu. Ya, nah untuk namanya sendiri itu ya pastinya menyimpan nama orang. Age sendiri itu age itu menyimpan usia atau umur orang. Nah, untuk konstruktornya sendiri itu public string get name, baru public integer get age. Nah, jadi nanti itu digunakan untuk memberikan nilai awal saat menggunakan objek turunan dari person. Karena si person tersebut abstrak, maka konstruktor itu akan dipanggil melalui subclass. Nah, kita lanjut untuk penjelasan student.java-nya. Nah, pada code ini terdapat public class-nya itu public class student extend person implements workable. Nah, yang dimana deklarasi class student yang merupakan turunan dari person dan dia juga mengimplementasikan interface workable-nya. Lalu untuk private string name sama enroll course ini itu mendeklarasikan atribut private name. Jadi dia itu untuk menyimpan nomor induk si mahasiswa, dan enroll course untuk menyimpan objek course yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Lalu di sini terdapat public student, terdapat string name dan umur. Super nama sama umur, this name dengan name. Nah, jadi konstruktor kelas student ini atau baris super ini yang terdiri dari name sama nama dan usia itu memanggil konstruktor si milik person untuk diinisialisasi atribut name dan atribut nama dan usianya. Nah, baru untuk baris name sama dengan name, list name sama dengan name itu mengisi atribut name. Lalu di sini terdapat public string get name, return name. Jadi method getter itu untuk mengakses nilai si atribut name. Lalu untuk enroll course itu untuk mengakses nilai atribut si enroll course. Nah, di sini terdapat public void enroll course this enroll course sama dengan course. Ya, jadi untuk mendaftarkan objek course ke atribut enroll course. Nah, terdapat di sini override public word. Jadi perubahannya di sini itu mengikuti format string nama siswa is today. Nah, jadi kita implementasikan si method work ini dari interface workable. Jadi metode ini nanti menampilkan teks di konsol dengan format student, nama mahasiswa is student. Nah, saya akan menjelaskan untuk workable Java. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah interface itu dengan nama workable. Nah, jadi interface tersebut adalah kontrak yang dia itu hanya berisi deklarasi metode tanpa implementasi. Nah, kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan isi atau implementasinya dari metode yang ada. Nah, untuk void work itu deklarasi metode work tanpa isi. Jadi dia itu abstrak secara default pada interface. Nah, untuk metodenya ini nantinya kita harus mengimplementasikannya oleh kelas yang menggunakan interface workable. Nah, dengan begitu, sekian untuk penjelasan praktikum keempat mengenai student informasi. Nah, untuk memastikan code kita ini berjalan dengan baik, kita akan men-run code kita ini. Nah, ini dia untuk command setup.
sini terdapat input yang diberikan di inputnya ini dan expect output. Nah, setelah saya buat ke tools yaitu dalam code grading sudah sesuai dengan apa yang diminta. Nah, tapi untuk memastikannya kita akan mencoba mempertemukannya menggunakan input yang sudah diberikan. Nah, untuk hasilnya sendiri sudah sama, versinya 40 byte, x96 sudah bisa. Nah, mungkin itu penjelasan untuk praktikum student informasi. Nah, kita lanjut ke praktikum keempat yaitu kasir. Nah, ini dia pembawaannya dan ini input yang akan kita buat dan menghasilkan output ini. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya yaitu import Java itu release. Nah, di mana kita akan mengimpor release dari Java. Jadi di sini kita akan digunakan untuk menyimpan data dalam berbentuk list yang ukurannya fleksibel atau dinamis. Lalu untuk local ini itu agar kita pakai formatnya itu seperti angka, seperti desimal. Lalu untuk scanner ini kita gunakan untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard. Nah, untuk public class app ini yaitu deklarasi utama yang bernama app. Lalu untuk public static void main string args ini itu metode main yaitu titik masuknya si program. Jadi si program itu kita jalankan dari situ. Nah, untuk scannernya itu scanner new system in yaitu untuk membuat objek scanner dengan nama scanner untuk membaca input dari si user. Lalu untuk produknya itu while true. Nah, jadi kita memulai loop terbatas untuk menginput si produk. Lalu terdapat di sini var nama produk sama dengan scanner next line. Nah, kita akan membaca input nama produk if nama produk equals an object break. Nah, maka jika si user nanti mengetik tanda ini titik garis 3 ini, maka si loopnya itu akan berhenti. Lalu untuk var satuannya itu var satuan scanner next line. Nanti di sini kita akan membaca input satuan produk, contohnya pieces atau kilogram. Lalu untuk var beratnya itu double pairs scanner next line. Nah, di sini nanti kita akan membaca input produk dikonversi ke double. Lalu untuk var harganya kita membaca input harga produk dikonversi ke double juga. Nah, untuk produk new produk sama dengan new produk, di sini terdapat nama produk, satuan berat dan harganya. Nah, di situ nanti kita membuat objek si produk ini baru dengan data yang dimasukkan si user, yaitu helper add produk new produk. Jadi nanti dia akan menambahkan produk ke dalam daftar produk lewat helper. Nah, di sini untuk penutup produk itu yaitu helper print produk. Nah, jadi nanti kita menampilkan daftar semua produk yang sudah dimasukkan. Lalu nanti di input kasir yaitu while true. Baru di situ loop terbatas untuk mengirimkan ke kasir. Baru var nama kasir scanner next line. Nah, di sini nanti kita membaca input nama kasir. If nama kasir equals an object titik ini break. Nah, nanti di situ kita akan membuat objek kasir baru dengan nama kasir dari input helper add kasir new kasir ini. Nah, nanti di situ kita akan menambahkan kasir ke daftar kasir lewat helper. Nah, untuk akhir loop input kasirnya itu kita helper print kasir. Lalu kita akan menampilkan daftar semua kasirnya. Jadi
Simulasinya itu misalnya for jumlah pelanggannya sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita akan menginisialisasi perhitungan jumlah pelanggan mulai dari 0. Jadi while true. Nah, while true itu loop tak terbatas seperti tadi untuk setiap pelanggan. Nah, kita for pilih kasir, integer, parse integer, scanner next line. Nah, di sini nanti kita akan membaca input nomor kasir yang dipilih pelanggan. Jadi, nanti kita akan mengubahnya ke integer. Nah, di sini if pilih kasir sama dengan 0, break. Nah, jika inputnya ini kurang lebih sama dengan 0, loop pelanggan nanti akan berhenti. Lalu for kasir, helper get kasir, pilih kasir, min 1, yaitu mengambil kasir berdasarkan nomor yang dipilih. Jadi kita kurangi 1 dikarenakan indeksnya itu kan dimulai dari 0. Nah, di sini if kasir sama dengan 0, sistem out println kasir itu nggak bakal ditemukan, continue. Jadi jika kasirnya nggak ada, maka kita akan menampilkan pesan error. Lalu ke iterasi berikutnya. Nah, untuk jumlah pelanggan ini, sistem out println pelanggan, jumlah pelanggan dilayani oleh kasir, get nama kasir. Nah, jadi nanti kita akan menampilkan informasi pelanggan keberapa dan nama kasir siapa yang melayani dia. Nah, kita input produk yang dibeli dengan var ini. Nah, terdapat daftar produk pelanggan sekarang sama dengan new release produk log. Jadi kita membuat release untuk menyimpan si produk yang dibeli pelanggan saat ini. Jadi while true untuk input produk pelanggan. var pilih produk sama dengan integer, parse integer, scanner next line. Nah, nanti kita akan membaca input nomor produk yang dipilih. Lalu kita ubah ke integer. Baru if pilih produk sama dengan 0, break. Nah, di situ jika loopnya kurang lebih sama dengan 0, maka si loop produk berhenti. Baru kita for produk itu helper get produk, pilih produk min 1. Nah, di sini kita mengambil produk dari daftar berdasarkan input. Lalu untuk jumlahnya integer, parse integer, scanner next line ini itu gunanya itu untuk membaca jumlah produk yang dibeli pelanggan. If produk sama dengan 0, sistem out println produk nggak ditemukan, continue. Maka sama seperti tadi kita membuat jika si produknya nggak ada, maka kita tampilkan error dan dilanjutkan. Lalu produk log, new produk sama dengan new log produk sama jumlah. Jadi kita akan membuat objek produk log itu untuk mencatat produk dan bersamaan dengan jumlah yang dibeli pelanggan. Lalu untuk sistem outprint-nya, itu daftar produk pelanggan sekarang yaitu size plus. Nah, untuk new produk log itu new produk log get nama, yaitu di sini kita akan menampilkan produk yang ditambahkan jumlah dan total harga dengan format angka desimal persen 2F persen N. Nah, baru kita daftarlah produk itu. Kita daftarlah produk pelanggan sekarang dengan add new product log. Add, kita daftar si produk pelanggan sekarang itu menggunakan add new product log. Jadi kita menambahkan produk ke daftar belanja si pelanggan. Nah, untuk akhir loop input. Nah, itulah dia untuk penjelasan si app.java di praktikum 4 kasir. Nah, untuk si helpernya sendiri ini kita mengimpor release, yaitu struktur data list dinamis dari Java untuk menyimpan public data. Lalu untuk public cluster helper itu yaitu gunanya itu untuk sebagai utility, yaitu pembantu untuk menyimpan dan mengelola daftar produk serta kasirnya. Nah, di sini terdapat private static release produk, daftar produk, new release, private static release kasir, daftar kasir, daftar produk, daftar kasir. Jadi daftar produk menyimpan list semua produk dan daftar kasir menyimpan list semua kasir.
Nah, untuk keduanya statik ini. Jadi hanya ada satu list yang sama untuk keseluruhan program. Nah, untuk public static void add product ini daftar produk add produk. Di sini kita menambahkan objek produk baru ke dalam daftar produk. Lalu public static void add produk daftar produk add produk. Di sini juga ada public static product get product integer index. If index lebih besar sama dengan 0 dan index lebih kecil dari daftar produk size, return daftar produk get index, baru return 0. Jadi nanti kita akan mengambil produk dari daftar produk berdasarkan si index. Nah, jadi jika indeksnya valid, produk itu bakal dikembalikan. Nah, jika tidak valid, ya kembalikan ke 0. Nah, untuk public static void print produk, sistem out print line daftar produk for integer i sama dengan 0, daftar produk size, daftar produk get i print i, sistem out print line. Jadi kita akan menampilkan si daftar produk. Nanti kita akan mencetak si daftar produk, kita loop semua produk dan memanggil metode print. Nah, setelah itu kita menambahkan angka urutan i plus 1 di depan produk. Jadi kita tambah baris kosong dia agar rapi. Nah, untuk public static void add kasir ini, di sini kita menambahkan objek kasir baru ke dalam daftar kasir. Lalu untuk kasir get kasir ini, di sini kita mengambil kasir dari daftar kasir berdasarkan indeks. Jika indeksnya valid, kita kembalikan objek kasir. Jika tidak valid, kembali ke return 0 atau kembalikan ke 0. Nah, di sini terdapat public static void print kasir. Nah, di sini sistem out print line daftar kasir for integer i sama dengan 0, daftar kasir size daftar kasir get print i plus 1. Sistem out print line. Jadi kita menampilkan daftar kasir. Jadi kita bakal mencetak daftar kasir. Jadi kita nanti loop semua kasir lalu memanggil print, maka milik kasir untuk menampilkan data si kasir tersebut. Kita lanjut ke kasir. Untuk penjelasan code kasir.java ini sama seperti tadi, kita menggunakan Java util release, import Java util local. Nah, untuk public class sendiri, public class current. Nah, kita deklarasikan class current ini. Jadi class current ini untuk mempresentasikan seorang kasir di toko. Lalu untuk private string nama kasir dan total penjualan itu nama kasir untuk menyimpan nama kasir, dan total penjualan itu ya pastinya untuk menyimpan total penjualan atau uang yang sudah dicatat oleh si kasir dari semua pelanggan. Lalu untuk public kasir string nama kasir sama dengan nama kasir, total penjualan sama dengan 0. Jadi itulah dia konstruktor si kasir tersebut. Jadi dia mengisi nama kasir sesuai input, lalu menginisialisasi total penjualan ke 0 karena kasir baru itu belum melayani transaksi. Lalu untuk public string get nama kasir, return nama kasir. Di situ getter untuk mengambil nama kasir. Lalu untuk public global ini total belanja pelanggan sama dengan 0, daftar produknya total belanja pelanggan kurang lebih sama dengan log get total harga, list total penjualan, total belanja pelanggan, return total belanja pelanggan. Nah, metode melayani pelanggan itu dipanggil ketika kasir itu melayani satu pelanggan. Nah, untuk parameternya sendiri, daftar produk, list belanjaan pelanggan berupa produk log. Lalu untuk total belanjaan itu total belanja pelanggan dihitung dengan menggunakan get total harga, dari setiap produk yang terdapat di keranjang pelanggan. Nah, untuk hasilnya nanti hasil total belanja pelanggan itu ditambahkan ke total penjualan milik si kasir. Lalu nanti dia mengembalikan nilai total belanja si pelanggan. Nah, untuk ini public void print integer index, system out print local use format %d %s total penjualan %2fn %n. Nah, index list nama kasir dan total penjualan. Nah, nanti untuk metode printnya itu
kita akan menampilkan informasi kasir dengan format nomor, nama kasir, dan total penjualan serta jumlah uang menggunakan printf dengan lokal as supaya format desimalnya itu menggunakan tanda titik 2 gitu. Lalu untuk produk Java-nya itu ini kita menggunakan import Java yaitu local. Untuk untuk public class itu class produk. Jadi kita deklarasikan class produk ini sebagai sebuah produk atau barang-barang yang ada di toko. Lalu untuk ini pivot string nama, satuan, baru pivot double berat sama harga. Untuk nama ini nama produknya, contohnya beras gitu. Baru untuk satuannya itu pastinya kilogram, liter atau pieces gitu. Nah untuk beratnya sendiri, berat produknya itu dalam satuan yang sudah ditentukan. Nah untuk harganya itu harga produk per item atau persatuan. Lalu untuk public product string nama, string satuan, berat dan harga, list nama, satuan, berat, harga. Nah jadi untuk konstruktor class produknya itu digunakan untuk membuat objek produk baru. Jadi nanti dia akan mengisi atribut nama satuan berat ini, satuan berat sama harganya sesuai data yang kita masukkan gitu. Lalu public string get name, return nama itu untuk mengambil nama si produk. Lalu untuk return harga itu untuk mengambil harga produk. Lalu untuk public void print ini di sini kita menggunakan metode print itu untuk menampilkan data produk dengan format yang rapi. Kita lanjut ke produk log Java. Di sini kita menggunakan public class produk log. Nah, kita deklarasikan kelas ini biasanya dipakai untuk mencatat pembelian produk oleh pelanggan. Baru public produk dan jumlah. Nah, untuk produk tersebut objek dari kelas produk yang dibeli pelanggan. Lalu untuk jumlah sendiri beberapa banyak produk tersebut yang diberikan. Nah, untuk public produk ini produk integer jumlah, list produk jumlah. Jadi ini konstruktor untuk membuat catatan produk yang dibeli oleh si pelanggan. Nah, untuk parameternya sendiri, produk itu barang apa yang dibeli, lalu untuk jumlahnya berapa banyak yang dibeli. Lalu di sini public double get total harga, return produk get harga jumlah. Jadi untuk menghitung total harga dari catatan si produk ini. Jadi rumusnya itu produk dikali jumlah. Jadi kita mengambil harga dari objek produk dengan produk get harga. Nah, begitu dia untuk penjelasan kode praktikum 4 yang kasir. Jadi untuk memastikan kode kita ini berhasil, maka kita akan run kode kita dan memasukkan input yang sudah diberikan. Nah, untuk input yang diberikan sendiri ini dan expect output yang diminta ini. Dia expect output yang diminta. Saja. Nah, ini dia untuk daftar produknya sudah sesuai daftar kasir pelanggan pertama, pelanggan kedua. Lalu untuk daftar kasirnya. Jadi sekian penjelasan saya mengenai tugas praktikum keempat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.